Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Restiarti, NPM 2017-01500-306. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi tentang wawasan dasar profesi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Mari kita mulai. Sebuah profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Profesi mempunyai kriteria dan persyaratan tertentu. Misalnya, antara juru parkir dengan dokter. Keduanya adalah pekerjaan, namun juru parkir bukanlah seorang profesi. Sedangkan dokter adalah profesi. Dari pendapat ahli, juga dapat ditarik poin penting tentang profesi, yaitu profesi menjadi kegiatan pokok dalam mencukupi nafkah dan memerlukan suatu kompetensi khusus serta selaras dengan norma. Saya juga akan menjelaskan perbedaan antara profesionalisme dan profesionalitas. Yang pertama, profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian dan kemahiran yang memenuhi standar mutu, yang memerlukan pendidikan. Yang kedua, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk mewujudkan kualitas profesionalnya. Dan yang terakhir, profesionalitas. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki agar dapat melakukan tugasnya. Adapun ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan khusus yang memadai. Yang kedua, suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta keterampilan. Yang ketiga, menuntut kemampuan kinerja intelektual. Yang keempat, layanan publik serta altruistik. Yang kelima, memiliki kode etik serta asosiasi profesional. Dan yang terakhir, komunikasi dan organisasi profesi. Di sini juga ada ciri-ciri profesi menurut Iwayan S. Wicaksono tahun 2008. Yang pertama, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesinya masing-masing. Yang kedua, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang ketiga, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang keempat, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Yang kelima, izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu memiliki izin khusus. Di sini pun ada pun syarat-syarat profesi. Yang pertama, mempelajari suatu bidang khusus. Misalnya seperti dokter. Dokter pasti mempelajari suatu bidang khusus bagaimana cara ia membedah manusia. Manusia itu benda hidup. Dan di situ pasti dia mempelajari bagaimana sih cara membedah yang baik. Ya. Yang kedua, melibatkan kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan persiapan profesional bukan hanya sekedar latihan. Yang keempat, membutuhkan latihan secara berkesinambungan. Yang kelima, mementingkan pelayanan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keenam, memiliki organisasi sesuai bidang tersebut. Misalnya seperti dokter. Dokter itu memiliki suatu organisasi yang kita tahu semua itu kita sebut biasanya IDI ya. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, itu adalah organisasi profesi dari seorang dokter. Ya, dan yang terakhir, menjanjikan karir yang permanen. Kenapa seorang yang memiliki profesi itu dijanjikan karir yang permanen? Karena mungkin dari kerjanya dia mempunyai penghasilan yang permanen, jelas ke arah yang mana. Mungkin seperti itu yang
dimaksud dengan menjanjikan karir yang permanen. Di sini juga ada trilogi profesi. Trilogi profesi ada 3. Yang pertama praktik profesi, yang kedua dasar keilmuan, dan yang ketiga substansi profesi. Oke, baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, komponen dasar keilmuan yaitu modul dasar yang menjalani profesi. Misalnya, profesi guru dan konselor adalah ilmu pendidikan. Profesi tentara adalah ilmu militer, dan seterusnya. Yang kedua, komponen substansi profesi, yakni ilmu yang menjadi karakteristik khusus profesinya seperti pendidikan profesi guru, pendidikan profesi dokter. Yang ketiga, komponen praktik profesi adalah kemampuan pelaksanaan praktek dari ilmu yang dimilikinya. Contohnya seperti seorang dokter. Dokter itu memiliki pelaksanaan praktik, yaitu dia tuh mengobati pasien. Jadinya praktik profesi itu ya kemampuan pelaksanaan praktiknya. Oke, baik. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang kurang jelas. Semoga bisa diterima oleh pendengar dan teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.